Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nanti kalau ibu bilang apa kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah sehat dan semangat. Oke? Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, sangat bersemangat sekali ya sepertinya. Nah, ada yang tahu nggak kita hari ini mau belajar materi apa? Ya betul, hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian arus bolak-balik. Oh ya, tolong untuk ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Nah, anak-anak tolong untuk mejanya dirapikan dan disiapkan alat tulisnya. Serta kalau ada sampah di dekat kalian, tolong untuk dipungut terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian arus bolak-balik. Di mana di sini sebelum belajar kita harus mempunyai tujuan. Pasti kita kan, misal kita mau ke kampus, pasti kita tuh bakal punya tujuan. Oh, aku ini mau ke ruangan ini, aku ini mau ke ruangan itu. Itu adalah tujuan kita hari ini. Nah, hari ini materinya rangkaian arus bolak-balik. Ibu boleh minta tolong nggak untuk kalian membacakan tujuan pembelajaran ini? Siapa yang bersedia? Ya, silakan Febri. Tolong kawan-kawan yang lain untuk mendengarkan apa yang Febri bacakan. Yang pertama, Ibu, kita mampu mengidentifikasi arus bolak-balik. Yang kedua, mampu membedakan rangkaian bolak-balik atas arah. Yang ketiga, mampu menjelaskan persamaan dalam arus bolak-balik. Yang keempat, kita mampu mengaitkan konsep dengan kehidupan sehari-hari, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Febri telah membantu Ibu untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah standar yang harus kita capai dalam menguasai materi rangkaian arus bolak-balik ini. Nah, pernah nggak di rumah kalian tiba-tiba listrik itu mati atau lampunya itu redup? Nah, ya, ketika menurut kalian itu apa sih akibat dari apa? Ya, silakan Alda. Mungkin karena terlalu banyak alat yang sudah dibeli, jadi lampunya kurang kaku. Ya, betul sekali. Nah, kalau banyak beban yang dipakai secara bersamaan, arus yang dibutuhkan itu juga akan semakin besar kan? Nah, akibatnya tegangan itu turun. Nah, anak-anak sebagian besar bahkan hampir seluruh manusia di muka bumi ini menggunakan peralatan listrik. Ada yang bisa sebutkan nggak nih? Apa saja contoh penggunaan alat listrik yang sering kita pakai atau kita gunakan? Ya, oke. Itu sudah banyak sekali yang kalian sebutkan. Berarti kalian sudah sangat paham nih. Oh, ini listrik, ini penggunaan listrik. Oke. Nah, kalau begitu, menurut kalian, bagaimana sih listrik itu bisa sampai ke rumah kalian atau rumah kita? Bu, ya silakan Galda. Dari kabel, Bu. Sabar. Iya, betul. Yang dikatakan Galda juga betul dan yang semuanya juga betul. Nah, kabel itu adalah perantaranya, sedangkan PLN adalah penyedia listriknya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua peralatan elektronika di rumah kita itu seperti TV, kipas, dan yang kalian sebutkan tadi menggunakan arus bolak-balik. Nah, jadi apa sih arus bolak-balik itu? Arus bolak-balik itu adalah arus yang arah dan besarannya itu berubah secara periodik terhadap waktu. Artinya, arus itu tidak selalu mengalir dari kutub satu ke kutub yang lainnya seperti arus arah atau DC, melainkan berganti arah secara terus-menerus. Nah, coba perhatikan video singkat ini. Sedangkan arus DC atau
keharusan listrik yang nilainya tetap terhadap satuan waktu setiap lebih stabil. Nah, dari video tadi kita bisa menyimpulkan dengan menggunakan tabel perbedaan ini, di mana di sini ada perbandingannya yaitu arah arus, sumber, jarak transmisi, dan bentuk gelombang. Nah, di sini ada yang kita amati yaitu arus bolak-balik dan di situ ada arus arah atau DC. Di mana untuk arah arus AC itu arah arusnya berubah-ubah, sedangkan DC itu arah arusnya tetap searah. Nah, sumber dari arus bolak-balik itu atau AC menggunakan generator AC, sedangkan untuk arus arah itu menggunakan baterai atau aki. Nah, jarak transmisi dari arus AC itu efisien untuk jarak jauh, sedangkan untuk arus arah itu kurang efisien. Nah, bentuk gelombang itu seperti apa? Bentuk gelombangnya itu untuk arus AC itu menggunakan sinusoidal, sedangkan untuk arus yang searah itu menggunakan garis lurus. Nah, dari dua gambar tersebut, ada adik yang punya pengalaman atau cerita yang menarik terkait dengan materi yang kita bahas hari ini. Ya, silakan. Apa sih, Desti? Oh ya, ada yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan kepada Desti? Bu. Ya, silakan Akbar. Kan di tempat baterai itu ada dampak positif dan ada negatif. Jadi ketika baterai dipasang secara terbalik, maka arus tidak bisa melewati rangkaian, tapi arusnya mengikuti Bu. Ya, betul sekali Akbar. Ibu sedikit menjelaskan kembali apa yang sudah Akbar sampaikan tadi. Yang disampaikan Akbar itu sudah sangat benar. Namun Ibu ingin mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ibaratnya ini botol. Botol ini adalah baterainya. Ketika kalian masukkan ke dalam baterai, kan arus itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Itu untuknya DC kan? Nah, ketika DC salah memasukkannya di tempat baterai, maka arus ini tidak akan mengalir. Di sini kita anggapkan kutub baterai. Kutub botol ini adalah sisi yang negatif, sedangkan di bagian bawah ini adalah sisi yang positif. Nah, kalau DC salah masukkan di tempat baterai, maka arus itu tidak akan mengalir kan? Nah, kalau DC itu benar masukkan di tempat baterai, maka arus itu akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Oke, sampai sini ada lagi yang pengalamannya bisa menginspirasi kita? Halo. Ya, silakan Rizky. Kalau dicolokkan listrik, kenapa tidak seperti apa ya? Misal nih, kita HP nih. Walaupun caranya dibalik itu tetap masuk kita. Oke, kalau tadi kan kita sudah mengetahui perbedaan dari AC dan DC. Nah, dimana untuk AC itu menggunakan efisiensi yang sangat jauh. Sedangkan untuk DC itu menggunakan baterai atau aki kan. Nah, tadi kan di situ contohnya itu baterai sama colokan. Nah, dimana baterai ini adalah rangkaian DC, sedangkan untuk colokan itu rangkaian AC, dimana arusnya itu walaupun DC terbalik mencolokan kabelnya, dia tetap mengalir karena kan arus AC itu tidak ada waktu untuk berhenti mengalirkan arus kecuali listrik padam. Nah, tadi kan di tabel perbedaan juga ada grafik sinusoidal, di mana grafik sinusoidal ini menunjukkan bahwa arus AC itu bolak-balik, di mana di sini arus itu naik menuju kutub positif lalu kembali lagi naik menuju kutub positif ke kutub negatif kan, lalu dia tuh balik lagi ke menuju ke kutub positif. Oke, di sini Ibu minta kepada kalian untuk membagi menjadi 3 kelompok nih. Sedangkan ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ada yang masih ingat nggak hukum tentang hukum Ohm? Dimana kan di sini jenis-jenis rangkaian dalam arus listrik itu ada rangkaian resistif. Dimana di sini menggunakan hukum Ohm. Masih ingat nggak? Segitiga hukum Ohm. Ini apa? Ya. Terus ini? Ini? Kalau yang kita cari itu tegangan, berarti kita menggunakan mana?
Berarti kita tutup yang V, yang kita gunakan ya V sama dengan I dikali R. Kalau kita ingin mencari R, berarti yang kita tutup ya yang kita aplikasikan yang mana? Nah, begitu pun ketika kita mencari. Sekarang ibu minta kepada siapa ya yang bisa mengerjakan dua contoh soal ini satu-satu deh. Ya, silakan Taskia. Oh ya, kalian yang sudah membentuk kelompok tadi silakan untuk membuka link yang telah ibu sebar di grup kalian. Satu kelompok itu satu saja. Nah, silakan kalian, tadi kan sudah ibu kirim juga di instruksi yang telah ibu berikan di grup itu. Nah, kalian ikuti untuk membentuk rangkaian itu. Nah, nanti kelompok kalian, salah satu dari kelompok kalian itu memaparkan hasil dari rangkaian kalian dan menyimpulkannya. Tuh, terima kasih Taskia. Tepuk tangan dulu untuk Taskia. Selanjutnya untuk soal yang kedua, ada yang bisa? Ya, silakan Pras. Tepuk tangan untuk Prasdiansyah. Nah, bagaimana untuk yang kelompok tadi? Apakah sudah melakukan rangkaian? Nah, nanti rangkaiannya itu akan seperti ini ya. Nah, ini komponen apa? Yang ibu tunggu. Ini komponen, maksudnya nama komponennya kabel. Yang ini? Yang ini? Nah, yang ini apa? Kalau ini? Kalau ini? Nah, jadi kalian akan membuat rangkaian seperti ini ya. Ibu tunggu sampai 12:05. Nanti kalau ada bendera silakan panggil ibu ya. Kayaknya untuk merangkai ini gimana kalau kita jadikan tugas rumah? Oke, kita jadikan tugas rumah atau PR ya, tugas rumah. Nah, nanti minta kalian untuk memaparkan hasil rangkaian kalian di depan kelas untuk ketemu dan kalian harus memaparkan itu.
Lalu simpulkan apa yang menjadi rangkaian kalian. Jadi kan ada tabel pembaginya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Kalau Ibu ada kata-kata ataupun penyampaian materi, mohon maaf pada awal mohon ampun. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang arus, tegangan, hambatan, dan bagaimana rangkaian bekerja. Dan kita tahu listrik hanya jalan ketika rangkaiannya itu benar. Ingat, lampu itu bisa menyala ketika arusnya itu berjalan. Jadi kita tuh harus tetap berjalan walaupun apa yang ada di depan kita itu menakutkan. Oke? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.